seperti Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu masing-masing. Kali ini produk yang akan kita bahas yaitu produk dari Grohe, yaitu adalah Grohe Gina. Oke, baik, kita akan langsung saja ke sesi kita hari ini. Di sini kita sudah kehadiran kembali dari Mas Reza Gautama dari Guru Arsitek. Selamat siang Mas Reza. Halo, siang Mbak Ziza. Terima kasih Mas Reza waktunya sudah bersedia untuk mewakili rekan mengulas produk dari Grohe. Siang, sama-sama Mbak. Terima kasih. Dan di sini juga kita sudah kehadiran Mbak Fitra Amalia dari Grohe. Dan Grohe, silakan Mbak Fitra. Selamat siang Mbak Fitra. Selamat siang Mbak Ziza dan semuanya yang sudah hadir. Terima kasih atas kesempatan. Oke, terima kasih Mbak Fitra. Nah, Mbak Fitra dulu dijelaskan mengenai Grohe Gina itu seperti apa Mbak Fitra. Silakan Mbak. Terima kasih untuk Mbak Ziza, Pak Prima, dan Mas Reza atas kesempatannya kali ini. Jadi mungkin aku akan menyapa dulu untuk teman-teman yang lain yang di Zoom. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Fitra dari Specifier Lexil. Jadi hari ini saya akan menjelaskan salah satu produk dari Lexil itu sendiri, yaitu Grohe. Tapi sebelum masuk ke brand Grohe, jadi saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Lexil itu sendiri. Oke, jadi Lexil. Apa itu Lexil? Lexil pada dasarnya adalah sebuah perusahaan Jepang. Secara background akan saya share di slide berikutnya. Lexil secara company punya satu visi, yaitu make better homes a reality for everyone and everywhere. Maksudnya apa? Jadi Lexil itu berusaha untuk menyajikan building material yang terbaik untuk semua orang yang bisa ditemukan di lokasi manapun. Semua building material yang kita propose pasti sifatnya itu purposeful dan thoughtful. Lexil juga punya Lexil behavior sebagai work ethics. Sini ada 3, ada do the right thing, work with respect, experiment, and learn. Lexil sendiri terlahir di 2011 melalui merger dari 5 perusahaan building material di Jepang, yaitu Tostem, Inax, Shinike, Sunwave, dan Toex. Lexil itu fokusnya pada pioneering water and housing products yang sifatnya itu solve everyday challenge. Yang maksudnya kesulitan-kesulitan apa nih yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Lexil melalui produk-produknya sudah touch lebih dari 1 miliar orang dan sudah hadir di lebih dari 150 negara. Lexil sendiri juga sudah memiliki lebih dari 100 tahun brand legacy. Secara timeline, Grohe sendiri diakuisisi oleh Lexil di tahun 2014, setelah sebelumnya mengakuisisi American Standard di tahun 2014. Di tahun 2013. Secara bisnis, Lexil itu sebenarnya menjadi ada 2. Ada Lexil Water Technology dan Housing Technology. Di mana Lexil Water Technology ini di dalamnya ada 3 brand saniter yang saat ini ada di Indonesia. Apa aja? Itu ada Inax, Grohe, dan American Standard. Sedangkan Lexil Housing Technology saat ini, salah satu brand saat ini yang masuk ke Indonesia itu Tostem. Seperti itu. Oke, nah jadi mungkin seperti yang saya mention sebelumnya, kalau Lexil Water Technology ada 3 brand, tapi untuk hari ini dan kesempatan saat ini kita akan hanya membahas tentang Grohe-nya saja, produk 3 itu sendiri. Jadi untuk hari ini kita bahas ke German Technology dari Grohe. Oke, Mbak Fitra, saya mau nanya dikit dong Mbak. Boleh. Nah, kalau untuk Grohe sendiri, untuk brand positioningnya di antara Amstart sama Inax tuh posisinya di mana ya untuk Grohe sendiri? Kita balik ke slide sebelumnya. Jadi di Lexil ini sendiri, karena kita mengakuisisi 3 brand dan ketiga brand ini berasal dari negara yang berbeda, secara market positioning, American Standard dia di paling bawah. Jelas produk yang paling bisa menjangkau low to mid untuk American Standard. Sedangkan yang paling luxury untuk tingkat mid to high itu ada Grohe. Sedangkan untuk di Inax ini sendiri kita di tengah-tengah. Jadi dia bisa komplit yang misalkan tidak ada di Grohe dan tidak ada di American Standard. Seperti itu. Oke, mungkin yang kadang teman-teman banyak bingung, Grohe dan Hans Grohe itu beda ya Mbak, bukan sister brand gitu ya? Bukan. Jadi mungkin secara bisnis Hans Grohe dan Grohe itu beda. Tapi untuk foundernya sendiri, mereka itu masih punya hubungan persaudaraan. Tapi untuk masalah bisnis dari Grohe terbentuk dan Hans Grohe terbentuk, mereka tidak pernah beririsan. Mungkin memang namanya mirip lah, karena beberapa orang tuh sempat salah sangka juga gitu antara Grohe dan Hans Grohe.
Harus hati-hati ya, agak surprise. Betul. Kalian. Bisa aja nanti harusnya malah nggak kedengeran gitu pas match disebut. Oke, boleh aku lanjut? Boleh, Mbak. Oke. Silakan. Oke, next kita mulai masuk nih ke brand Groho-nya sendiri setelah tadi kita membahas tentang Lixil. Oke, jadi secara history Groho itu started atau founded di tahun 1936 lewat satu orang bernama Friedrich Groho. Groho mulai fokus ke teknologi dan invent di teknologi yang beneficial buat market. Lalu di 2011 Lixil terbentuk. Nah, 2014 Groho mulai diakuisisi oleh Lixil secara timeline. Nah, jadi secara produk sendiri, apa yang Lixil lakukan bersama dengan Groho? Apa nih yang bisa Groho bawa ke dalam Lixil? Pada dasarnya kan Lixil ini satu rumah yang memiliki 3 core brand, Groho, American Standard, dan Inax. Karena kita berada di dalam satu rumah yang sama, kita punya tendensi untuk sharing teknologi. Lixil biasa terkenal dengan ceramic teknologi, Groho dengan fittings. Groho sudah ada mungkin puluhan tahun way back di Indonesia, terkenalnya dengan fittings. Mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu tahu shower yang bagus, itu pasti Groho. Jagonya Groho lah. Sedangkan closet, wastafel, biasanya itu terkenal di brand lain. Biasanya sih terkenalnya seperti itu. Kita, part of Lixil mencoba share teknologi dia yang udah 100 tahun di ceramic expertise. That's why kenapa beberapa tahun terakhir Groho sudah memiliki range produk ceramic sendiri. Dari closet sampai ke wastafel. Tentunya jauh lebih lengkap dibanding yang bisa kita contribute ke market sebelumnya saat Groho sendiri belum diakuisisi sama Lixil. Karena to be honest, jujur aja, Groho ini baru produksi kayak seperti toilet, wastafel itu memang saat dia diakuisisi sama Lixil di tahun 2014. Nah, Groho selalu fokus ke 4 brand value ini, quality, technology, design, and sustainability. Artinya, di semua produk Groho dalam range apapun, mau itu dari harga yang paling murah sampai ke yang paling mahal, Groho akan strict ke 4 brand value ini. Dan sifatnya ini tidak dinegosiat sama sekali. Artinya, customer akan tetap mendapatkan kualitas yang sama di range apapun. Artinya juga pasti orang menanyakan, berarti kalau misalkan ada barang Groho, kalau misalkan ada yang murah, itu berarti kualitasnya nggak bagus ya? Enggak, kita tuh biasanya mainnya kalau seperti itu mainnya di size. Itu biasanya kalau misalkan, nah keunggulan Groho ini sendiri, fittingsnya tuh dia ada berbagai macam size. Jadi kita mainnya tuh di size. Mungkin kalau misalkan dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal, itu diameternya akan kami bedakan. Gitu. Tapi secara kualitas dan value itu akan tetap sama. Oke, setiap produk Groho memiliki desain elemen atau biasa kita sebut desain DNA. Jadi untuk semua produk Groho dipastikan memiliki ketiga desain elemen ini. Itu ada ring, 7 degrees, and lozenge. Biasanya kalau 7 degrees ini kita terkenalnya di keran, spout, pancuran air dari keran yang keluar. Itu biasanya akan membentuk sudut 7 derajat ya. Nah, kita mulai masuk ke salah satu produk yang akan kita bahas. Sebenarnya apa sih yang menjadi concern customer atau homeowner atau mungkin para arsitek desainer dalam memilih produk-produk saniter untuk setiap proyeknya? Jadi mungkin ini aku akan summarize jadi satu. Mungkin dari segi desain produk itu sendiri pasti memikirkan apakah desain saniter tersebut fit atau match dengan elemen-elemen lain dalam kamar mandi, bahkan dengan produk saniter lainnya. Yang kedua, kebersihan kamar mandi atau produk saniter itu sendiri. Bagaimana caranya kamar mandi akan tetap terlihat clean atau low maintenance tanpa harus sering-sering menggunakan chemical yang sebenarnya itu berpeluang besar untuk merusak produk-produk di dalamnya. Yang ketiga, homeowner punya istilahnya budget yang sangat terbatas. Dan yang terakhir, menjamin produk yang dipilih itu tidak memiliki kualitas yang sangat buruk. Nah, jadi untuk solusi dari Groho menawarkan sebuah solusi, menjawab pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, desain harus selalu konsisten dari semua range produk, mau itu dari closet sampai ke hal yang paling kecil, paling detail seperti aksesoris kamar mandi, agar desain sendiri terlihat lebih kohesif atau terlihat seamless. Yang kedua, Groho ini menjawab dengan WC Surface Hygiene. Itu biasanya kita aplikasikan antibakterial di setiap area bowl-nya. Yang ketiga, memilih brand yang sudah trusted dan tentunya sudah ber-SNI. Karena lagi-lagi di Indonesia ini, untuk setiap produk keramik, khususnya toilet, itu harus ber-SNI. Jadi hal itu semua dijawab oleh Groho melalui salah satu produk shower toiletnya ini.
yaitu Ijina. Dan Ijina ini shower toilet kita bisa tawarkan dengan tipe yang wall hang dan floor standing. Oke. Jadi apa sih yang akan Ijina bawa sebenarnya ke Grohe? Ijina shower toilet ini memungkinkan untuk memberikan Grohe complete bathroom solution yang berfokus pada desain dan fitur esensial dengan yang pastinya harganya sangat kompetitif. Apa yang merepresent Ijina? Kenapa bisa dinamakan Ijina? Nama Ijina ini kita sebenarnya kita ambil dari kata hygiene, sehingga Ijina shower toilet ini memang fokusnya tuh pada kebersihan. Kenapa kita fokusnya pada kebersihan? Nah, untuk mendukung tujuan kebersihan itu sendiri, desain story Ijina ini tentunya jadi salah satu aspek yang penting nih. Apalagi kalau misalkan para arsitek atau para desainer itu kan biasanya yang dipilih pertama kali untuk saniter, yang pertama kali pasti impresinya desain itu sendiri. Jadi Ijina ini tuh memiliki desain yang slim and full speed yang memberikan kesan minimalis dan modern. Jadi untuk desain story Ijina ini karena namanya hygiene, menekankan fokus pada kebersihan. Jadi desain ini salah satu aspek nih, gimana caranya kita mendevelop desain sebuah toilet yang memang memfokuskan kebersihan itu sendiri. Gitu. Jadi bisa dilihat dari aging setiap produk di Ijina pun kita meminimalisir banyaknya lekukan. Bahkan area bowl-nya ini sendiri itu tuh jadi satu kesatuan. Gitu, nggak ada lekukan, nggak ada istilahnya aging sambungan lah dari setiap elemen desainnya sendiri. Gitu. Jadi memungkinkan para user itu low maintenance. Mereka nggak perlu setiap hari harus lap lah. Gitu. Oke. Nah, ini juga bisa dilihat di gambar. Kalau bagian bawah bowl-nya Ijina ini, untuk tipe floor standing, didesain agak menjorok ke dalam di bagian bawah ini. Kenapa? Supaya sealant antara kloset dan lantai sebisa mungkin tidak terlihat. Jadi secara look itu tetap clean, rapih. Karena kan biasanya kebanyakan desain floor standing, toilet bagian bowl-nya seperti terlihat full menempel di lantai. Iya, betul. Betul kan? Mas Reza pasti sering melihat desain seperti itu. Gitu. Jadi seringkali antara floor sama si bowl-nya tuh suka kotor bagian situnya. Nah, jadi kadang tuh ngelihatnya pun juga jadinya kok jadi jorok banget gitu kan. Sealant pun kadang warna putih pun masih suka ada kelihatan gitu. Jadi kurang bagus lah secara desain gitu. Jadi makanya nih dari Grohe sendiri kita invent di desainnya ini sendiri di bagian bawah, kita buat agak menjorok ke dalam. Jadi untuk bagian sealant, kalau misalkan ada user terlihat dari jauh pun tetap terlihat clean gitu. Karena istilahnya mungkin sealantnya itu sendiri, tampilan sealantnya itu sendiri kita sembunyikan. Gitu. Oke. Nah, ini untuk foto reference Ijina yang wall hang. Kalau dari floor standing, ini yang wall hang. Nggak lengkap rasanya kalau kita ngomongin shower toilet tanpa adanya remote control. Jadi Grohe ini tidak hanya memikirkan estetika, tapi juga pengamanan pengguna. Gitu. Dengan remote control dengan desain seperti ini, para user tuh dapat mengontrol berbagai fungsi hanya dengan satu tangan atau satu jari. Karena desain remote control ini memang kita ada handle one hand grip and one finger control. Tentunya kelebihannya, keunggulannya jadi lebih nyaman dan menjadi lebih praktis untuk usernya sendiri. Gitu. Lalu untuk layout dari remote controlnya ini di setiap buttonnya juga kita pikirkan untuk dirancang menyesuaikan frekuensi dari user maupun behavior selama menggunakan Ijina. Jadi remote control Ijina ini bisa dilihat di gambar, kita bagi menjadi 3 section. Ada primary features, secondary features, and extra features. Tentunya kalau yang paling atas, yang paling sering digunakan primary features. Semakin ke bawah itu semakin fitur-fitur yang mungkin hanya menjadi tambahan. Nah, ini juga untuk kenyamanan. Pastikan kalau misalkan shower toilet yang ada di pikiran Bapak atau Ibu atau para arsitek desainer otomatis ada auto flush istilahnya. Tapi gimana nih kalau misalkan flushnya itu sendiri tiba-tiba nggak berfungsi secara normal gitu. Nah, di Ijina, khusus untuk tipe floor standing aja, terdapat emergency flushing, gitu. Di mana bisa digunakan jika fitur auto flush tidak berfungsi dengan baik. Jadi, para user itu nggak perlu khawatir in case power supply terhenti. Karena kan biasanya kalau misalkan tiba-tiba mati lampu, itu kan otomatis karena ini shower toilet ya, atau smart toilet, terus kan pakai listrik. Yeah. Karena secara fungsi, mereka tuh masih bisa berjalan dengan normal. Tapi kita hanya bisa mengandalkan air yang memang sudah ada di water tank. Karena kan sebenarnya secara logika kalau misalkan listrik mati,
supply air ke water tank aja kan yang berhenti. Betul. Betul. Nah, tapi memang kalau misalkan di water tanknya sisanya masih bisa untuk beberapa orang, itu mungkin masih bisa. Secara fitur tuh masih bisa digunakan gitu. Tapi kalau misalkan di water tank airnya sudah habis, itu mungkin tidak bisa digunakan. Gitu. Karena kan memang kalau untuk logikanya supply airnya aja yang berhenti. Tapi untuk fitur-fitur di dalamnya ini bisa tetap berfungsi asal memang dari supply airnya tetap terus berjalan. Oke. Jadi mungkin biasanya untuk yang blower atau kayak untuk pemanas kursinya saat berarti listrik mati sementara nggak bisa berfungsi ya Mbak Fitra? Betul. Tapi untuk kayak nozzle, air kan itu otomatis pasti masih bisa gitu. Istilahnya kalau Betul. kita melakukan pembersihan setelah melakukan aktivitas di kamar mandi, itu masih bisa. Tapi misalkan dipasang nih di ruang publik gitu, tiba-tiba mati listrik, tapi sedangkan di toilet itu sendiri masih ada orang nih yang sedang menggunakan. Itu masih bisa digunakan, tapi memang hanya mengandalkan air yang sudah terisi aja di water tank. Oke. Seperti itu. Tidak masih tetap bisa digunakan, tidak Iya. mengandalkan air bersih. Betul, karena kan memang secara logika aja, secara logika kalau misalkan listrik mati otomatis kan pompa air kan nggak nyala. Itu supply air ke water tank untuk kloset pun berhenti. Seperti itu. Oke, seperti itu sih Mas Reza untuk penjelasan terkait gimana nih kalau misalkan mati listrik tiba-tiba. Tuh, mungkin jadi concern kalau misalkan ini dipasang di ruang publik. Iya. Karena kan kalau ruang publik akan banyak orang kan yang mondar-mandir pakai. Gitu. Jadi kita harus make sure apakah air itu akan cukup apa tidak sampai listrik itu menyala lagi. Oke. Next. Nah, lanjut di Ijina floor standing ini juga terdapat Grohe indicator lighting. Jadi kalau misalkan dari Bapak atau Ibu melihat adanya warna hijau seperti ini di gambar, itu mengartikan fungsi toilet itu berjalan dengan normal. Kebalikan, jika dia berwarna merah, berarti ada sesuatu, ada problem di masalah di toilet tersebut. Jadi memang kalau misalkan di Grohe ini kita memang untuk smart toilet memikirkan nih gimana caranya dari user bisa mendetek ada masalah di toilet ini tanpa harus dia gunakan dulu baru dia bisa mendetek masalah tersebut gitu. Jadi kita tambahkan indikator lighting di sini. Oke. Kayak ini indikatornya bisa berguna kalau dipakai malam hari juga kayaknya ya. Betul. Jadi istilahnya Bisa. mungkin bisa buat kelihatan juga kan gitu. Jadi buat oke lah buat desain pun itu masih bagus gitu. Oke, next. Desain Ijina ini mengintegrasikan elemen khas Grohe yang tadi sebelumnya sempat aku jelaskan juga, atau desain DNA dari Grohe seperti bentuk lozenge dan lingkaran yang ikonik gitu. Hal ini juga menciptakan harmonisasi visual, diharapkan menciptakan harmonisasi visual antara toilet, remote, dan fittings kamar mandi lainnya. Gitu. Jadi produk Ijina ini memang dirancang untuk menyatu dengan estetika kamar mandi yang modern, sehingga juga bisa memberikan kesan yang elegan dan serasi. Nah, ini juga sebagai reference, desain shower toilet Ijina bisa menyatu juga dengan shower atau keran Grohe yang lainnya secara desain. Oke, nah kita udah mulai masuk nih. Pastikan banyak yang nanya namanya smart toilet, namanya shower toilet, apa aja sih kelebihannya dibanding toilet biasa? Apa aja fitur dan teknologinya yang bisa ditawarkan? Yang pertama, kita ada twin shower arm. Itu artinya terdapat satu nozzle rear spray sehingga memungkinkan pembersihan dengan lembut dan tepat. Gitu. Jadi secara gender pun bisa dibedakan nih buat laki-laki maupun perempuan. Jadi ada rear spray dan lady spray kita biasanya. Lalu yang kedua ada exchangeable spray head, atau biasanya user mempunyai opsi untuk mengganti kepala semprotan jika dirasa perlu diganti setelah penggunaan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, triple vortex flush, menyiram air dengan kuat dari 3 saluran air. Satu di belakang area bowl, satu lagi di samping, dan satu lagi di dasar bagian bowl. Jadi sehingga seluruh area bowl itu dibersihkan secara maksimal. Flushing juga dirancang untuk meminimalkan kebisingan. Jadi kalau misalkan flushnya udah mulai, biasanya kan dia muter. Kalau triple vortex flush ini kan muter, itu nggak perlu takut akan kebisingan. Biasanya kan bunyinya kalau lagi nge-flush kan agak berisik gitu. Nah, karena ini smart toilet, kita rancang untuk meminimalkan kebisingan itu.
Lalu yang keempat ini ada spray arms, terbuat dari bahan antibakteri, secara otomatis membersihkan diri sebelum dan sesudah digunakan. Gitu. Jadi kalau misalkan sebelum digunakan itu kita bisa bersihin dulu tuh nozzle di dalamnya, lalu setelah digunakan pun kita juga bisa langsung bersihin. Gitu. Sehingga spray arm nozzle ini pun tetap bersih dan higienis. Yang kelima, untuk kebersihan yang lebih ekstra, nozzle-nya ini sendiri kita lapisi dengan nozzle cover. Gitu. Jadi mungkin jadi kekhawatiran gimana nih kalau misalkan kita taruh di ruang publik, itu kan yang pakai banyak orang. Otomatis nozzle-nya ini sudah istilahnya berinteraksi dengan banyak orang juga, gitu, bersentuhan dengan banyak orang juga. Gitu. Gimana kita tetap bisa menjamin kebersihan itu? Gitu. Nah, salah satunya kita desain juga untuk covernya ini sendiri. Jadi kalau misalkan kita gunakan fitur buat nozzle ini sendiri, kita bersihin dulu di dalam, nanti dia saat sudah pembersihan dia langsung keluar. Gitu. Lalu yang keenam ini yang tadi aku bilang di awal untuk intronya, Hyperclean dan Aqua Ceramic. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Hyperclean itu apa sih? Hyperclean itu sendiri lapisan pelindung khusus pada keramik toilet yang mampu menghambat bakteri hingga 99,9%. Lalu Aqua Ceramic, gitu. Aqua Ceramic ini membuat permukaan toilet tetap bebas noda dan mencegah penumpukan kotoran. Dan Aqua Ceramic ini sudah kita patenkan, jadi istilahnya brand lain pun tidak bisa mengambil nama teknologi Aqua Ceramic ini. Jadi untuk setiap brand Gruhe, istilah brand-brand yang under Lixil itu kita sudah menggunakan teknologi Aqua Ceramic, gitu. Jadi bukan hanya Gruhe aja. Jadi dengan kombinasi ini mungkin toilet pastinya toilet akan tetap selalu tampak bersih. Mbak Fitra, saya mau nanya dong, kalau misal untuk fitur Aqua Ceramic ini butuh maintenance khusus nggak ya? Oke, nah aku udah pernah jelasin waktu itu, setiap arsitek yang nanya gimana kita bisa tahu kalau ini akan low maintenance gitu. Biasanya kalau di showroom kami, di showroom Lixil, kita akan demonya tuh dengan menggunakan spidol gitu. Jadi setiap area dalam bowl buat di wastafel maupun di toilet, kita coret pakai spidol, lalu kita flush atau kita kenakan air, itu dia akan terhapus sendiri. Seperti itu. Jadi istilahnya se-efisien itu teknologi ini untuk membuat tidak adanya kotoran yang tertumpuk di satu spot yang sama. Gitu. Jadi sifatnya mungkin hidrofilik sih kita bilangnya. Gitu. Jadi istilah mungkin bisa juga dibilang air di daun talas. Jadi kalau misalkan ada kotoran, kita cuma perlu flush aja, itu udah pasti dia akan turun. Oke, justru jangan pakai mungkin bahan-bahan chemical yang ada di pasaran kayaknya ya. Bukan, mungkin biasa kita bisa bilang bersihnya pakai Porstek ya. Betul. Gitu. Nah, sebenarnya tuh musuh besar saniter itu chemical, bukan hanya brand Lixil aja ya, tapi semua brand. Gitu, karena kan dia chemical. Walaupun itu misalkan kita bersihin cuma lantainya doang nih, tapi kita nggak pakai chemical itu di produk saniter, kita cuma bersihin lantai kamar mandi doang nih pakai Porstek, area kamar mandi, tetap karena kan dia menguap. Iya, udaranya itu diserap oleh produk-produk saniter di sekitarnya gitu. Makanya kita nggak pernah saranin mau produk semahal apapun itu tetap akan istilahnya tidak durable kalau misalkan sering-sering dibersihkan dengan chemical. Apalagi kalau misalkan fittings ya, kayak shower, keran yang color gitu, yang berwarna. Wah, itu mungkin kerusakannya akan jauh lebih parah. Oke. Next. Nah, ini yang kalau tadi fitur dan teknologi, kalau ini personalized comfort nih, bisa kita istilahnya bisa bapak atau ibu rasakan bahkan sebelum menggunakan. Contohnya auto open and close gitu. Terbuka, ada sensor gerak pastinya kalau untuk ini. Terbuka setelah terdeteksi adanya user yang mendekat, terus menutup setelah penggunanya pergi. Izina ini juga terdapat odor absorption, gitu. Artinya adanya active carbon filter yang membantu menyerap bau dari toilet, sehingga dapat menghilangkan kekhawatiran Bapak Ibu akan bau kamar mandi setelah atau mungkin saat menggunakan. Lalu ada dryer, di mana warm air dryer dengan suhu yang bisa di-adjust di 3 level. Mungkin kalau untuk yang low di sini, untuk suhu ruangan paling low, paling rendah, di medium ini kita di 40 derajat, dan untuk yang paling tinggi itu di 55 derajat.
Lalu ada automatic flush diaktifkan melalui sense pengguna setelah melakukan pembersihan. Jadi tidak perlu nih nekan tombol flush lagi. Gitu. Tapi untuk tipe wall hang biasanya itu add-on sensor kabel jika ingin mendapatkan fitur auto flush ini. Gitu. Jadi kalau untuk floor standing itu udah satu set pasti udah dapat fitur auto flush. Tapi kalau misalkan dari user sendiri miliknya wall hang, saya pengen ditambahin auto flush dong gitu. Itu bisa gitu. Kita tinggal tambahkan sensor kabel. Lalu ada remote control tadi yang sudah dijelaskan. Yang terakhir ini ada heated seat gitu. Temperatur di area seat toilet ini bisa di-adjust di 5 level berkisar di 32 sampai 40 derajat. Tuh, jadi user nih tetap bisa nyaman nih dalam menggunakan even dalam cuaca yang dingin. Mungkin di musim hujan atau mungkin ada juga toilet. Kadang kan juga ada tuh toilet yang pakai AC. Yeah. Itu juga bisa digunakan nih heated seat ini. Oke, selanjutnya kita masih bahas personalized comfort tentang nozzle-nya ini sendiri nih, pembahasannya sendiri. Jadi yang tadi saya mention sebelumnya itu ada lid spray, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan pribadi user. Mau itu kuat atau lebih lembut, hangat atau dingin. Yang kedua ada lady spray, di mana memang kenapa bisa kita bilang lady spray? Biasanya memang ini buat khusus untuk perempuan. Itu dia bisa menawarkan sudut semprotan yang berbeda untuk cleansing experience yang lebih lembut. Karena kan biasanya untuk perempuan dan laki-laki, untuk tekanan air yang keluar pun dibedakan. Gitu. Nah, ada juga message spray, jadi user dapat alternate juga nih antara semprotan yang kuat atau yang lembut. Dan terakhir ada oscillating spray, yang dapat bergerak back and forth, maju mundur, untuk memberikan cleansing experience yang lebih lembut. Gitu. Jadi memang setiap even sampai nozzle pun kita pikirkan dari Glover. Nah, oke, kita mulai bahas ke Ijina wall hang. Secara spesifikasi produk, Ijina wall hang ini bisa kita provide di 2 opsi, seperti yang dilihat di layar. Itu ada yang with and without auto open and close gitu. Jadi kalau misalkan bapak atau ibu milih, saya nggak perlu deh kayaknya auto open and close, atau misalkan saya perlu banget nih auto open and close, itu bisa. Jadi di tipe wall hang ini kita bisa tawarkan 2 opsi, 2 SKU yang berbeda untuk with auto open and close dan without auto open and close. Dan untuk flushing kapasitinya itu 3,5 sampai 5 liter. Nah, untuk auto flush pada tipe wall hang ini sifatnya opsional yang tadi aku bilang gitu. Jadi jika ingin menggunakan auto flush bisa ditambahkan sensor kabel yang secara terpisah. Oke. Nah, wall hang toilet tentunya butuh adanya concealed system gitu. Karena dia nempel di dinding, otomatis harus ada yang menjadi penguat nih gitu, biar dia bisa tahan di dinding. Jadi untuk concealed system sendiri Grohe itu bermula di tahun 1991 sampai di 2001 masih kita gunakan juga sampai sekarang, yaitu Rapid SLX yang terdapat integrasi sambungan listrik dan jalur air tambahan gitu. Sehingga shower toilet bisa mudah dipasang di kemudian hari. Jadi let's say kalau misalkan mau pasang frame-nya ini dulu, concealed body-nya pun bisa gitu. Tapi klosetnya misalkan belum bisa dipasang ini karena masih banyak finishing yang harus dikerjakan, itu bisa. Jadi kalau misalkan mau pasang concealed system-nya dulu tapi klosetnya di kemudian hari, itu masih bisa. Oke. Mbak Fitra, sorry, berarti untuk kalau yang posisi stop kontaknya untuk yang wall hang tuh bisa tersembunyi ya? Jadi kita cukup ada tarikan kabel aja gitu ya? Betul. Sembunyi. Karena kan dia udah menempel. Karena kan, aku balik lagi slide sebelumnya. Untuk yang wall hang ini sendiri, dia tuh direct connection. Oke. Gitu. Untuk plug type-nya dia direct connection. Jadi memang dia udah menempel. Gitu di dalam. Lebih clean ya jadinya ya. Betul, biasanya kita tetap ada stop kontak lagi ya yang kelihatan gitu. Nah, kalau itu mungkin nanti akan aku jelasin di for standing tuh. Itu untuk spesifikasi for standing biasanya. Untuk pakai soket ya biasanya stop kontak. Iya. Nah, untuk water tank-nya sendiri bisa kita pakai, misalnya saya mau upgrade nih, tadinya bukan yang tipe yang shower toilet, yang toilet biasa, mau di-upgrade ke tipe yang smart toilet ini bisa? Bisa banget. Oke. Gitu, bisa banget gitu. Jadi Rapid SLX ini itu tuh bisa buat semua tipe wall hang. Jadi kalau misalkan istilahnya concealed mau ganti toilet nih, let's say sebelumnya yang biasa modelnya mau ganti smart toilet atau shower toilet seperti Mas Reza bilang, itu bisa. Iya. Gitu.
Jadi memang dari Groho ini tuh mungkin efisiensi penggunanya juga dipikirkan gitu. Jadi concealed body kan kita nggak perlu bongkar lagi kan, istilahnya juga nggak perlu bongkar dinding. Ya. Itu kan dimana bisa cost lagi kalau misalkan bongkar dinding. Mbak Fitra, Oke. tanya, ini kan concealed body-nya itu untuk menanggung beban berapa ya kalau untuk Oke. ruang hangnya ini? Oke. Kita sudah biasanya kita tuh setiap produce toilet kita akan istilahnya QC dulu. Itu kita biasanya naruh beban maksimal 400 kilo. Itu aman sampai 400 kilo. Jadi untuk homeowner ini batas maksimalnya 400 kilo ya? Ya, betul. Gitu. Jadi kalau misalkan, kan nggak mungkin juga kan satu orang sampai segitu. Gitu. Karena memang setiap di factory kita, itu kita ada bagian sendiri untuk menguji nih kekuatannya sampai berapa kilo gitu. Kalau untuk wall hang maupun yang floor standing. Gitu. Dan kita biasanya ngasih batas maksimum tuh di 400 kilo dan itu aman. Di maksimal 400 kilo. Jadi nggak perlu khawatir ya Mbak ya, wall hang ini Ya, walaupun betul. Iya, betul ya Mas Betul, Reja ya, betul. walaupun nempel di dinding, tapi berat 300 Tiba-tiba kilo masih jatuh. cukup, betul. Iya. Betul. Karena kan itu bahaya juga kan sebenarnya gitu. Gitu. Buat keselamatan. Oke. Gitu. Oke. Oke, next. Ke stop share ya atau enggak? Enggak, Mbak. Masih? Masih Aman. aman. Oke. Nah, Groho juga pastinya bisa provide nih, karena kan masalahnya tadi kalau misalkan wall hang otomatis dia butuh flush plate gitu. Dan Groho ini sendiri kita bisa provide dengan 2 size gitu. Ada yang small dan large gitu. Serta kita juga ada 3 desain dari yang round, oval, dan square. Terus kita juga bisa tawarin nih opsi-opsi color dari Groho. Gitu. Karena jujur aja kalau dari Groho ini sendiri kita bisa confident kalau untuk color ini kita bisa tawarin. Tuh, kalau di brand kita yang lain, brand Lixil yang lain, itu mungkin hanya ada di American Standard. American Standard juga ada, tapi mungkin nggak semua range produk ada. Tapi kalau Groho ini hampir sebagian besar itu kita bisa tawarin color. Gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya juga masih terkait concealed system untuk wall hang. Jadi untuk Rapid SLX ini kita bisa tingginya itu di 1,13 fix gitu, nggak bisa di-adjust. Sedangkan kalau untuk Rapid SL ini kita bisa adjust ketinggiannya itu start from 0,82 meter sampai 1,13 meter. Gitu. Jadi kalau misalkan memang ada 2 pilihan nih, SLX ini dia fix, dia nggak bisa di-adjust secara tinggi. Kalau Rapid SL ini paling minimnya itu 0,82 meter untuk ketinggiannya. Oke, nah setelah tadi bahas wall hang, terakhir kita bahas floor standing. Nah, secara spesifikasi produk Egina Floor Standing ini dia menawarkan 2 tipe juga, tapi dari segi plug type-nya aja, type O dan type F gitu. Kalau untuk listriknya, listriknya. Dan rough in-nya ini 30,5 cm standar. Untuk flushing capacity-nya dia sama dengan wall hang 3,5 sampai 5 liter. Tuh, jadi untuk secara spesifikasi produk dengan tipe wall hang sebenarnya floor standing itu hampir sama. Bedanya dia kalau untuk auto flush di floor standing itu sudah termasuk, dia sifatnya bukan opsional gitu, jadi nggak perlu ada tambahan sensor kabel seperti wall hang. Seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk a whole package fitter Egina itu mungkin adanya di floor standing gitu. Di wall hang juga ada, memungkinkan untuk ada, tapi kita perlu ada beberapa yang sifatnya opsional. Seperti itu. Oke, mungkin sekian pemaparan dari aku. Kalau ingin ada yang ditanyakan mungkin bisa lewat kolom chat ya Pak Prima untuk Mas Reza. Iya. Mungkin Mas Reza ada yang mau ditanyakan? Ya, dari Mas Reza sendiri mungkin ada yang ditanyakan? Saya mau tanya itu aja sih, untuk kayak si plate yang untuk tombol-tombolnya remote itu, berarti itu dia pakai baterai ya atau gimana? Pakai sistemnya? baterai. Oh ya, aku lupa jelasin juga kalau remote-nya ini mungkin pasti kan ada beberapa user concern gimana kalau misalkan tangan kita basah gitu. Iya. Terus jatuh gitu. Terus kita akhirnya malah nggak bisa mencet nih tombol-tombolnya gitu. Mungkin secara bentar aku cari slide-nya. Nah, jadi untuk desain sendiri, desain remote ini sendiri pun kita bedakan nih, buat setiap buttonnya pun bisa dilihat beda warna kan, yang latarnya putih tapi setiap nozzle-nya pun sedikit agak abu-abuan gitu. Jadi ada karet istilahnya. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan tangan kita basah, itu tetap bisa kita gunakan
nggak usah takut juga kalau misalkan kena air rusak apa enggak gitu. Kalau tangan kita basah kan misalkan kena air nih, nanti nggak berfungsi kalau kena air. Tenang, itu kita sudah memikirkan itu. Jadi setiap buttonnya ini pun udah istilahnya mungkin ada karet gitu, jadi bisa memudahkan kalau tangan kita licin tetap bisa klik mencet-mencet lah. Seperti itu sih. Oke. Mungkin ada Kalau lagi? kalau dari saya Mbak Fitra, ini yang di wall hang ini saya concern yang di konsol WC system ini ya, rapid SL system ya. Ini kan dia menempel di dinding, di dalam dinding ya. Betul. Nah, apabila kalau ada part-part yang tidak berfungsi, apakah karena kan kadang kegalauan homeowner kan ketika dinding sudah di HT, dipasang, kita kan nggak mungkin membongkar lagi ya di dalam dinding ya. Nah, ini kira-kira ada solusi nggak ya dari grupnya seperti apa? Nah, ya apalagi kalau misalkan udah pasang marmer ya Pak. Marmer apalagi, nah betul. Gitu. Nah, jadi solusi kita dari grup sampai sekarang, dan itu memang kita sudah experience di beberapa project ya, gitu. Jadi kita tuh punya case di beberapa project waktu itu hotel di Bali, gitu. Saat COVID gitu, kalau kita bisa bilang kalau COVID kan hotel otomatis nggak ada yang nginep lah saat COVID, gitu. Otomatis kan saniter kan kalau misalkan nggak ada pengguna, nggak ada yang menggunakan secara aktif, dia kan akan mampet gitu aliran airnya, gitu. Otomatis ada problem tuh kalau misalkan tiba-tiba digunakan, kok flashnya nggak keluar secara full nih, gitu. Nah, teknisi kami biasanya itu kita hanya perlu bongkar flash plate-nya aja. Oh, yang bagian atas berarti ya? Betul. Jadi ini kan dia nempel nih. Kalau flash plate kan dia nempelnya di sini, di bagian putih. Kursorku kelihatan kan ya? Atau enggak? Kelihatan. Nah ini kan ada. Ya. Jadi itu flash plate-nya itu tinggal dicopot aja. Nanti dari teknisi kami itu akan istilahnya ngerogoh dari bolongan flash plate-nya itu. Gitu, karena memang biasanya untuk area maintenance-nya itu sendiri memang kita istilahnya kita desain di bagian area flash plate-nya itu sendiri aja gitu. Jadi bisa kita kontrol di bagian flash plate ini. Jadi nggak perlu tuh bongkar-bongkar dinding gitu. Jadi flash plate kita copot dan nanti dari teknisi kami istilahnya tangannya bisa merogoh dari situ, itu udah normal lagi. Pengalaman kami di beberapa project seperti itu. Untuk setiap closet wall hang yang tiba-tiba masalah gitu, itu kita bisa confirm dan kita confident itu bisa kembali lagi dengan normal gitu, dengan teknisi kami. Jadi dari owner tuh nggak perlu khawatir tuh bongkar-bongkar dinding segala macam, khawatir buat ngeluarin biaya lagi, itu nggak perlu seperti itu. Oke, Mbak, kalau wall hang dengan ini sudah ada sertifikatnya belum, Mbak? Oh ya, aku lupa. Nah, untuk saat ini yang bisa kita tawarkan ke market itu baru tipe wall hang. Oke. Gitu. Dan tipe floor standing ini kita masih proses untuk SNI-nya. Gitu sampai sekarang dan plan-nya tuh di pertengahan tahun ini kita bisa keluarin untuk SNI. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak atau Ibu ada project atau butuh misalkan closet dalam jangka waktu yang cepat, kita mungkin baru bisa tawarkan yang tipe wall hang aja. Karena ini yang baru bisa kita jual di market, gitu, bisa kita tawarkan di market. Tapi kalau untuk floor standing ini mungkin belum bisa karena kita masih proses nih SNI-nya sampai sekarang dan baru direncanakan tuh di pertengahan tahun ini. Seperti itu baru bisa kita tawarkan ke market. Gitu. Mungkin juga aku bisa mention price-nya juga ya. Mungkin ada yang nanya-nanya nih price-nya berapa. Gitu. Wah, itu yang ditunggu-tunggu ya Mbak ya. Tunggu-tunggu ya Mas Gitu. Reza ya. Langsung price ya. Kalau karena yang floor standing masih SNI dan memang belum ada keputusan tentang harganya, jadi mungkin aku nggak bisa kasih tahu sekarang untuk floor standing. Tapi yang untuk tipe wall hang ini kan yang tadi aku jelaskan dia ada 2 produk ya. Kita bisa tawarkan 2 produk tanpa auto open and close dan dengan auto open and close. Kalau yang tanpa auto open and close untuk closetnya aja tanpa concealed system itu kisaran 72 juta gitu. Kalau yang untuk with auto open and close itu di 82 sekian. 82 juta sekian. Biasanya kalau ditambahkan concealed body itu price list-nya ditambahkan saja sekitar 15 jutaan sih. Gitu. Itu price list gitu. Tapi kalau misalkan
karena kan sistemnya kalau di Lixil ini sendiri, kalau dari tergantung quantity kan, karena biasanya kita nyebutnya price list dulu gitu. Jadi kalau secara price list kalau untuk wall hang tanpa auto open close tadi 72 juta sekian, kalau yang dengan auto open close itu 82. Mungkin kisaran kalau misalkan ditambahin concealed system bisa 100 jutaan sih. Seperti itu kalau price-nya. Kalau for trending saya belum bisa beritahu karena memang masih proses SNI. Oke. Mbak Fitra, aku juga ada yang mau ditanya ini Mbak Fitra. Boleh. Kalau misalkan tadi kan untuk produk Ijina ini, apakah sudah untuk wall hang khususnya, apakah sudah ada tersedia juga di daerah-daerah di Indonesia, apa hanya terpusat di Jakarta terlebih dahulu? Oke, itu sudah bisa ditawarkan di daerah-daerah kok. Gitu. Jadi memang kalau misalkan ada di Surabaya itu biasanya bisa melalui distributor kami. Mungkin memang kalau di retail ya seperti di Mitra 10 itu mungkin memang belum ada. Gitu. Tapi kalau untuk di distributor misalkan perlu dalam kuantiti yang banyak, itu kita bisa udah mulai tawarkan sih. Tuh. Kita udah maksudnya bukan di area pusat aja, kita udah bisa nawarin di istilahnya di seluruh Indonesia pun udah bisa kita tawarin. Oke. Berarti nggak perlu khawatir ya untuk teman-teman yang hadir dari berbagai macam daerah udah bisa didapatkan ya untuk produk Ijina ini ya. Betul sekali. Baik. Mungkin dari Mas Reza ada yang ditanyakan kembali, Mas? Sudah cukup, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza. Dan terima kasih juga Mbak Fitra penjelasannya. Jadi jangan kemana-mana dulu Mas Reza, karena kita akan membahas dan juga membacakan pertanyaan di kolom chat Mbak Fitra. Jadi di sini juga sudah cukup banyak. Di sini saya akan bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Ediswan. Di sini beliau bertanya, untuk proyek Ijina ini, apakah proses instalasinya terhadap pipa buangan sama seperti pada kloset duduk pada umumnya? Silakan. Kloset duduk pada umumnya itu sama? Iya. Sama. Oh, sama ya? Sama. Jadi kalau misalkan tipe wall hang, tipe floor standing itu sama kok untuk tipenya. Untuk pembuangannya pun sama. Gitu. Dengan penyesuaian standar ya. Oke. Dan pertanyaan berikutnya mengenai produk ini kan tergantung dengan listrik. Nah, tadi sempat dijelaskan juga jika mati listrik apakah masih bisa berfungsi. Nah, untuk baik tipe wall hang dan juga floor standing nih, Mbak. Silakan. Oke. Ya, jadi kalau misalkan karena ini listrik, kalau tiba-tiba tadi yang aku sempat jelaskan sebelumnya, ya itu sebenarnya logikanya kalau listrik mati otomatis supaya pompa air ke water tank otomatis berhenti gitu. Kita tetap bisa menggunakan smart toilet Ijina ini secara normal gitu. Tapi mungkin kalau misalkan buat jumlah banyak orang, itu mungkin kan kita hanya bisa mengandalkan istilahnya stok air yang ada di water tank yang udah terisi. Gitu. Jadi kalau misalkan memang lagi-lagi kalau misalkan itu di ruang publik yang memang traffic-nya tinggi, orang bisa bolak-balik ke kamar mandi, itu mungkin kita bisa concern juga tuh gimana kita bisa mastiin air itu tetap bisa ada di water tank sampai listrik itu menyala. Gitu. Tapi kan kita jarang temuin ya kalau di ruang-ruang kayak misalkan mall gitu, otomatis kan dia ada genset istilahnya gitu. Jadi itu aja sih. Tapi kalau misalkan buat di rumah nih, private house gitu, di rumah sendiri, itu mungkin karena yang pakai kan sebenarnya nggak terlalu banyak, paling kita aja gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi ini juga solusi kalau misalkan ya udah kita hanya bisa menggunakan air yang udah terisi aja nih water tank sambil nunggu listrik itu nyala. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fitra. Dan masih pertanyaan dari Pak Ediswan, garansinya berapa lama dan apa aja yang didapatkan dari garansinya? Silakan. Garansi ini tuh sebenarnya kalau Ceramic setauku 5-10 tahun sih. Gitu. Tapi mungkin nanti aku confirm kembali. Jadi setiap produk Brugge ini tuh beda buat garansinya begitu untuk fittings maupun produk Ceramic gitu. Nah, garansinya ini cakupannya apa aja gitu. Itu cakupannya kecacatan produk gitu. Bukan karena memang bukan dari user behavior ya. Jadi misalkan udah dipasang terus sering-sering pakai chemical, tiba-tiba seramiknya ini ada retak nih gitu. Itu kita nggak mencakup itu karena kan itu sebenarnya dari user behavior gitu, bukan dari kecacatan produk kita. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan untuk cakupan garansinya itu akan lebih lengkap saat memang ada guarantee card. Jadi itu nanti sudah tertuliskan tuh cakupannya apa aja. Gitu. Tapi yang bisa kasih aku gambaran secara garis besar itu memang kalau misalkan ada kecacatan produk dari kita. Beda kalau misalkan, karena pernah ada juga yang klaim, Mbak saya seat covernya agak retak nih karena saya bersihinnya juga seringnya pakai chemical tuh.
gitu. Nah itu tuh biasanya kita nggak bisa cover karena kan itu lagi-lagi bukan dari kita, karena itu memang dari maintenance dari usernya itu sendiri. Karena memang setiap kita jual produk keramik itu kita selalu istilahnya ngasih warning, jangan pakai chemical untuk membersihkan. Karena lagi-lagi nanti kalau misalkan orang nggak tahu itu nggak bisa diklaim dari garansi, itu akan ribet gitu. Istilahnya mungkin entah dari bagian produknya itu sendiri ada tiba-tiba jadi pecah lah atau retak, tapi taunya dia ini bisa di cover garansi gitu. Sebenarnya enggak. Jadi mungkin secara garis besar kalau memang detailnya sih itu banyak ya kalau garansi. Aku nggak bisa jelasin satu-satu, tapi mungkin nanti kalau misalkan saat pemasangan itu biasanya dari teknisi kami itu akan menjelaskan terkait garansinya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Fitra. Semoga cukup menjawab Pak Ediswan. Baik. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses katalog Pro di dalam katalog pro.co.id dan kita bagi ke dalam 3 klasifikasi produk. Di sini ada arsitek interior, kemudian civil work dengan suka dunia juga, MEP hingga profesional. Jadi tidak hanya teman-teman produk saja yang bisa membuat halaman di katalog Pro, tapi teman-teman profesional juga bisa membuat halaman brandnya di dalam katalog Pro. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat, karena ini kita lagi membahas tentang Groove, dan misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan mengenai Groove, Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam kategori sanitary, kemudian di scroll sedikit ke bawah. Kemudian di sini ada produk Groove, tinggal dipilih saja, dan di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi mengenai produk Groove dan juga supportingnya. Jadi ketika Bapak Ibu mau bertanya mengenai produk Groove, Bapak Ibu bisa menghubungi KPN atau Kayaduk di sini. Perkenalkan, nama saya Prima dari Katalog Pro. Saya akan menjelaskan fitur promo dan fitur review. Jadi Bapak Ibu di tahun 2025 ini tidak perlu bingung. Sebagai tempat pencarian informasi maupun pembelian, Katalog Pro telah menyediakan hal itu. Saya izin share screen buat Bapak Ibu. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat di layar monitor masing-masing. Setelah Bapak Ibu sign in menggunakan email di Katalog Pro, Bapak Ibu akan mendapatkan halaman pertama, yaitu halaman Brand News. Nah, di dalam halaman Brand News ini terdapat 3 fitur yang terhighlight warna merah, yaitu promo, review, dan order list. Apa itu promo? Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di sini apabila memang sesuai dengan kebutuhan baik project maupun retail, Bapak Ibu bisa langsung beli tentunya dengan harga promo. Saya akan mencontohkan salah satu produk. Bapak Ibu tinggal klik salah satu produk yang ada di dalam Katalog Pro. Setelah itu tinggal tombol button beli, setelah itu melanjutkan pengisian alamat pengiriman, setelah itu checkout, dan barang Bapak Ibu akan langsung terkirim ke alamat yang dituju sesuai dengan konfirmasi dari Ibu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di dalam promo tersebut materialnya langsung dari prinsipalnya masing-masing. Sehingga kualitas akan produk tersebut kita akan jamin langsung dari prinsipalnya masing-masing. Tentunya selain promo, kita ada namanya fitur review. Ini memudahkan Bapak Ibu untuk teman-teman developer, kontraktor, di mana ada pekerjaan dari atap hingga lantai. Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan, penawaran mengenai material proyek dari atap hingga lantai. Tentunya sangat mudah Bapak Ibu. Tinggal mengisi tujuan pengiriman proyek di mana Bapak Ibu kerjakan, alamat, provinsi, dan mengisi tabel untuk beberapa brand yang dibutuhkan sekaligus di dalam proyek. Setelah itu tinggal submit, send review, maka kami akan membantu kebutuhan material proyek Bapak Ibu dimanapun berada. Tidak hanya promo dan review, tentunya Bapak Ibu bisa berdiskusi langsung dengan tim profesional kami, Katalog Pro. Tinggal klik button WhatsApp di sebelah kanan, sehingga membantu kita dapat berdiskusi secara langsung, kira-kira kebutuhannya seperti apa, kuantitinya, alamat proyeknya di mana, sehingga kita dapat membantu kebutuhan material proyek Bapak Ibu. Seperti itu Mbak Aziza yang perlu saya sampaikan. Tentunya belanja hemat dengan harga promo hanya ada di Katalog Pro. Go Pro with Katalog Pro. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Terima Ziza dan kasih. Mbak Fitra Maya. Sama-sama Pak Indra, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Reza yang sudah mewakili teman-teman partisipan untuk mengulas produk dari Grow Helix Seal Indonesia. Dan terima kasih juga Mbak Fitra yang sudah memberikan informasi update mengenai produk Ijina dan juga
Bapak Ibu semua yang sudah hadir meluangkan waktunya di Product of the Week hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Product of the Week Rabu minggu depan. Dan juga untuk teman-teman yang berdomisili di Bandung, kami tunggu kehadirannya di hari Jumat nanti jam 3 sore di 8 pagi. Jadi bisa langsung datang saja ke dalam acara Pro Insight Bandung. Dan juga untuk Bapak Ibu yang lainnya, tunggu kehadiran kami di kota-kota Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.